Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 10 MIPA 6 dari kelompok 3 Sejarah. Kami akan menampilkan drama kami tentang Syekh Subakir, penyebar agama Islam di tanah Jawa. Perkenalkan, nama saya Ervina Waya Febrian dari kelas 10 MIPA 6. Peran saya di sini sebagai penyembah berhala dan juga pengikut Sabda Pahlawan 1. Saya Rifa Rasya Ramadhani sebagai pengikut Sabdon 2 dan penyembah berhala. Nama saya Zaujadi Mawani sebagai penyembah berhala dan ibu tua. Saya Reza Fidari Pina Nuralini sebagai narator. Saya Muhammad Rizky Ismail sebagai Sabdo Palon dan Jin. Perkenalkan, nama saya Pradipta Anggara Putra, saya sebagai Sultan Muhammad I dan Jin. Saya Muhammad Haji Abdul Aziz sebagai Syekh Subakir. Selamat menonton. Selamat nonton. Syekh Subakir adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala di Nusantara. Generasi pertama sebelum Wali Songo Sunan Kalijaga dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Tanah Jawa pada zaman dahulu merupakan wilayah yang sangat angker. Terdapat bangsa Denemit, lelembut, dan makhluk-makhluk jin lainnya yang menghuni tanah Jawa. Para penduduk tanah Jawa menganut ajaran animisme yang menyembah berhala dan bersekutu dengan jin. Karena hal itu terdengar sampai Persia dan terdengar pula oleh Sultan Persia. Maka dari itu, Sultan Persia yaitu Sultan Muhammad I mengutus ulama terkemuka dari penjuru dunia. Sesudah mendengar berita tersebut, Sultan Persia mengutuskan utusan terakhir. Beliau adalah Syekh Subakir, sang penumbal di tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah saudaraku, aku ingin mengobrol sambil berjalan sebentar. Saudara, buatkan mimpi untuk memberi amanat kepada engkau untuk menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa, karena sudah banyak utusan yang aku kirimkan, tapi mereka banyak menyebabkan kegagalan dan banyak juga yang wafat. Mengapa utusan yang Sultan kirimkan selalu mengalami kegagalan? Karena masyarakat Jawa masih memegang teguh kepercayaan di tanah Jawa, dan tanah Jawa sendiri masih banyak hutan belantara yang banyak hal-hal gaib dan jin-jin di situ, makhluk halus. Baiklah Sultan, kalau begitu Sultan tidak perlu khawatir tentang apa hal yang Sultan sampaikan kepada saya, karena dengan itu saya sudah memahami tentang hal meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika. Saya tahu bahwa saudara bisa mengatasi hal gaib dan hal spiritual yang menjadi penghalang menyebarnya agama Islam di Pulau Jawa. Semoga saudara selamat sampai tujuan di perjalanan. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus langsung mengetahui penyebab utama kegagalan ulama dalam menyebarkan agama Islam, karena dihalangi para penunggu tanah Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai gunung, bebatuan dan air, wahai pohon dengan dedaunannya, aku adalah Syekh Subakir, datang ingin bertemu dengan sang penguasa tanah Jawa yang diperintah oleh Raja Persia untuk bertemu segera dengannya. Batu gaib suci di puncak Gunung Tidar yang ditaruh menimbulkan gejolak dedengkot makhluk penunggu tanah Jawa. Cuaca menjadi mendung dan gelap. Gunung-gunung bergemuruh, setan-setan lari menyelamatkan diri. Tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hentikan mantra itu manusia. Ketahuilah sesungguhnya itu bukan mantra, tetapi salawat untuk memuji Sayyidina wa Habibina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk apa tujuanmu datang ke tanah Jawa ini? Saya datang ke tempat ini hendak bertemu dengan penguasa tanah Jawa. Kamilah penguasa tanah Jawa ini. Tidak, Kisanak hanyalah utusan. Kamilah yang kau cari ke sana.
Ya, kamilah penguasanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siap mantra itu. Jika kalian terusik dengan bacaan yang aku baca kalimat mulia ini, segera sampaikan kepada yang mengutus kalian untuk segera menemuiku. Langkahi dulu kami. Syekh Subakir menghampiri seorang ibu tua yang sedang mencangkul tanah untuk mengubur seorang anaknya yang masih bayi. Assalamualaikum Kisanak. Apakah bayi yang sedang menangis ini adalah anakmu? Apa gerangan yang terus membuat bayi ini menangis terus menerus tanpa henti? Biarkan bayi ini menangis. Dia akan terdiam saat saya menguburnya. Secara darah daging dia merupakan anakmu. Dia bayi suci yang tidak berdosa sama sekali. Apa yang merasukimu, wahai Kisanak? Dia anak perempuan. Dia tidak berguna bagi saya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada satupun hamba Allah yang tercipta melainkan rezeki yang sudah ditetapkannya. Justru anak perempuanmu inilah yang kelak akan menyelamatkanmu di akhirat. Saya serahkan ini kepadamu lagi. Ya Kisanak, terima kasih sudah mengingatkan saya. Baik Bu, sama-sama. Kedua pengikut Sabdo Palon menghampiri Sabdo Palon untuk menyampaikan berita tentang Syekh Subakir. Kami sudah mengingatkannya Tuan Guru, bahkan kami sudah menyerangnya, tetapi orang itu tetap memaksa. Orang yang menaruh batu ajaib itu yang membuat beberapa orang penunggu tidak berdaya. Betul Tuan Guru, dia sangat ingin bertemu dengan Anda. Baiklah, antarkan saya kepada orang itu. Baiklah Tuan Guru. Kemudian Sabdo Palon datang menemui Syekh Subakir bersama dengan kedua pengikutnya. Ini tuannya Tuan Guru. Baiklah, terima kasih. Silakan kalian pergi. Baiklah. Wahai Sabdo Palon, sang penguasa tanah Jawa, apa kabarmu sekarang Kisanak? Maksud apa Kisanak ingin menemui saya? Dan apa maksud Kisanak menaruh batu ajaib itu? Maksud saya meletakkan batu sakti itu adalah untuk mengusir para jin yang berupaya mengganggu penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh para khalifah dari Kesultanan Persia. Setelah berunding, kemudian diputuskanlah hasil dari musyawarah antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Silakan kamu datang ke wilayahku untuk menyebarkan agamamu. Tapi jangan ada paksaan agama Islam di wilayah ini. Baiklah Tuan, saya menyanggupi permintaan Tuan dan saya mohon izin kepada Tuan untuk menancapkan tombak panjang dari kiai ini sebagai paku bagi bumi tanah Jawa ini. Amanat dari drama yang kami persembahkan adalah adat istiadat, budaya, dan agama jangan sampai terpecah belah. Marilah kita semua lestarikan budaya kita di Nusantara ini agar nanti generasi penerus tidak akan pernah lupa dengan budaya dan adat istiadat yang terdapat di Indonesia. Demikianlah sekian video yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari kelompok kami, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Akhir kata dari kelompok kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gua bilang Allah ini teh kucing asli. Bau bau. Injek. Apa di sana ingin ya. Ada maksud apa? Buat Rizky. Hai Sabdo Palon. Gue udah gak ketawa. Yang menangis ini adalah anakmu. Tunggu, gak bisa. Para penduduk tanah Jawa menganut ajaran animisme.